Shalom, hai. Nama saya Welsi James Limatakim. Saya berumur 24 tahun, berasal dari Kampung Pinatau, Kota Marudu, Sabah. Dan saya kini sedang bergereja di cabang sekolah Sabat Taud Pinatau, daerah Kependetaan Tagaro. Saya merupakan seorang graduan pendidikan dan saya telah habis pengajian pada Julai 2021 pada tahun ini. Sebenarnya saya sudah lama mengetahui berkenaan dengan MAFCO ini. Sebelum adanya pandemik, saya sudah mengetahui berkenaan dengan MAFCO, di mana saya pernah mengikuti beberapa kelas yang diadakan oleh Brother Prakash di Gereja Pandamaran Klang dan juga BM Klang pada tahun 2018 atau 2019 kalau tidak silap saya. Namun pada ketika itu saya tidak mempunyai kesempatan dan masa saya tidak sesuai untuk mengikuti MAFCO. Tetapi puji Tuhan, sebab pada tahun ini saya sudah mengikuti MAFCO Adto pada tahun ini. Sebelum mengikuti MAFCO, saya secara pribadi tidak tahu cara yang betul, cara yang tersusun untuk menyampaikan pelajaran firman Tuhan kepada jemaat-jemaat di gereja saya, atau saya tidak tahu mengongsikan sama ada yang saya kongsikan itu betul atau tidak kepada kawan-kawan saya, sama ada di UPSI ataupun di gereja sendiri. Selain itu, saya juga tidak tahu untuk menjawab soalan-soalan yang kawan-kawan saya tanyakan berkenaan dengan Alkitab, dan saya pun tidak berani untuk memberi jawaban kepada mereka sebab saya takut saya salah bagi jawaban. Dan secara pribadinya, sebelum saya mengikuti MAFCO, hubungan pribadi saya dengan Tuhan tidak begitu bagus, di mana saya jarang berdoa, saya tidak membaca firman Tuhan, dan saya hanya boleh katakan saya hanya sekadar seorang Kristen hanya pada luaran saja, tetapi tidak dengan hubungan bersama Tuhan. Lepas siap pelatihan ini, saya dapat banyak ilmu yang saya belajar daripada trainer-trainer. Saya lebih terbuka hati untuk mempelajari Alkitab dan untuk mendalami Alkitab. Syukur puji Tuhan, disebabkan pelatihan inilah saya memulahkan diri saya untuk mula membaca Alkitab daripada kitab Kejadian, dan juga saya membaca buku-buku rohani seperti Amanat Kepada Orang Muda, dan saya boleh katakan buku itu sangat memberkati hidup saya. Buku itu sangat berguna dalam kehidupan saya, sebab itu mengajar saya untuk bagaimana menjadi murid Tuhan. Terutama saya masih seorang anak muda yang masih memerlukan bimbingan, dan puji Tuhan sebab buku itu saya sudah habis baca beberapa minggu yang lalu. Selain itu, saya juga boleh menyampaikan pelajaran Alkitab secara sistematik, di mana bermula daripada ilustrasi dan isi dan juga panggilan. Puji Tuhan sebab dengan pelatihan ini saya belajar serba sedikit bagaimana untuk mengungsikan firman Tuhan dengan lebih berpandukan kepada Alkitab dan bukan hanya omong kosong sahaja. Setelah mengikuti pelatihan MAFCO ini, saya sangat bersyukur karena pengetahuan yang saya dapat itu saya boleh gunakan untuk mengongsikan firman Tuhan kepada kawan-kawan saya, terlebih kepada belia-belia di gereja saya. Dengan pengetahuan yang saya sudah perolehi, saya harap saya dapat menjangkau jiwa-jiwa kawan-kawan saya, jiwa-jiwa para belia di gereja saya yang sudah lama tidak bersama kami di gereja. Saya harap saya boleh menjangkau mereka, walaupun saya tidak tahu bila masa itu, tetapi dengan pengetahuan yang saya ada ini, saya coba untuk mengikuti cara Yesus bagaimana untuk membawa mereka kembali kepada gereja dan terlebih kepada hubungan mereka kepada Tuhan. Dan pengetahuan yang saya ada ini, saya tidak akan simpan untuk pengetahuan saya sahaja. Saya akan coba untuk mengongsikan apa yang saya tahu daripada pembacaan saya, daripada aplikasi yang saya dapat. Saya akan coba untuk mengongsikan kepada kawan-kawan saya. Sebab kalau saya sahaja yang tahu pengetahuan tentang Tuhan, apalah artinya di dalam kehidupan saya. Lebih bagus kalau saya juga dapat mengongsikan pengetahuan yang saya ada itu kepada kawan-kawan saya.
Dan harapan saya juga dengan pengetahuan yang saya peroleh daripada Anto, saya boleh mengajar Alkitab kepada anak-anak muda dan juga yang mahu belajar Alkitab. Dan saya berharap agar saya juga dapat mengikuti level 2 yang akan dijalankan pada masa-masa akan datang. Dan secara pribadinya saya sangat mencadangkan MAFCO ini kepada semua kawan-kawan saya dan belia-belia di gereja saya untuk menyertai program yang diadakan. Bagi saya program ini bukanlah suatu pembaziran, tetapi ini adalah suatu kenikmatan untuk mempelajari, dan ini boleh mendekatkan kita lebih dekat kepada Tuhan yang menciptakan kita. Sekian sahaja perkongsian daripada saya. Selamat belajar dalam Anto ini dan Tuhan memberkati Anda dimanapun Anda berada. Saya Andreas, berumur 26 tahun, baru saja berkawin. Istri saya juga akan mengikuti kelas ini. Sister Lin nama dia. Saya dari gereja Pasir Adventist Church yang bertapak di Serian, Sarawak. Saya berbangsa Iban dan berasal dari Serian. Saya sekarang bertugas sebagai penolong pegawai keselamatan dan kesehatan persekitaran. Sebelum saya mengenal EDTO, saya dahulu adalah seorang student di Semenanjung. Dan pada ketika itu saya selalu ke gereja dan saya dikenalkan tentang EDTO oleh Brother Prakash, Brother Momon. Dan tidak lama selepas itu saya juga ada berjumpa dengan Pastor Well, di mana mereka ini ada mengajar siri-siri Alkitab. Saya dahulu tertarik dengan bagaimana pengalaman dan cerita disampaikan oleh Brother Prakash terutamanya dan Brother Momon, yang mana sangat memikat hati saya. Mereka menyatakan hikmat Alkitab sungguh sepadan dengan apa yang berlaku di sekeliling. Pada waktu itu kami didedahkan dengan carta nubuatan. Saya pun terpegun, sepertinya semua hal ehwal manusia masa kita ini sudah tertulis siap-siap. Apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi, semua sempurna dinyatakan di Alkitab. Saya pun mula tertarik. Saya mengaku saya lahir Adventist, tetapi sangat cetek ilmu saya kerana pendedahan yang kurang dalam ilmu Alkitab ini. Saya pun mulai mengikuti kelas Amazing Fact Disciple ataupun EDTO, dan saya menyadari banyak harta terpendam yang saya dapati selama belajar bersama-sama dengan keluarga MAFCO. Saya dahulu juga terfikir dalam benak saya, apakah itu hukum kasih? Dan saya mempersoalkan. Lalu itulah pengalaman saya yang pertama, di mana Roh Kudus menolong saya ketika saya mencari, saya mendapatkan. Ya. Dan sedikit kesaksian sebelum saya kenal Yesus lebih dalam, saya dahulu tidak ada peraturan hidup saya, sangat degil, dan saya merokok, minum alkohol, dan berbagai ketagihan yang saya alami. Saya berdoa untuk hindari semua ini, tetapi sangat sukar. Tetapi sejurus saya didedahkan dengan pelajaran dan diskusi bersama keluarga MAFCO, saya mula-mula menyadari pelbagai perkara yang perlu saya buang untuk mengikuti Yesus. Lalu hidup saya diberkati, dan sekarang saya sudah faham apa maksud hukum 10. Oleh karena berkat Tuhan, saya melihat itulah yang mendamaikan manusia dan menyegarkan kembali hidup kita. Dalam Matius 6 ayat 33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, betul firman ini. Tuhan menolong saya mulai diubah. Saya ditambah-tambah dengan berbagai lagi hikmat Alkitab dari pembelajaran EDTO ini. Puji Tuhan, Dia juga ingin membantu tuan-tuan dan puan-puan seperti Dia membantu saya. Tidak ada lagi yang aneh-aneh yang saya ikuti sekarang, puji Tuhan. Dan saya juga sangat haus akan kebenaran. Saya mula mencari kembali bagaimana ingin mengikuti program EDTO ini. Saya mendapat tahu bahwa ada kelas di Indonesia ataupun Sabah pada ketika itu. Puji Tuhan, tidak lama sejurus selepas itu saya dapat undangan dari Brother Prakash di mana ada kelas online
Lalu saya pun berbesar hati mengikuti kelas online tersebut. Dalam kelas online tersebut saya merasa sangat diberkati. Hasil dari pembelajaran EDTO, saya mampu menyampaikan pelajaran Injil kepada yang belum mengenal Tuhan dan yang mungkin sudah lama hilang. Dan begitu juga banyak hikmat yang lain, seperti bagaimana menyelidiki Alkitab dengan lebih sistematik dan mengenal maksud-maksud yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Hasil dari pembelajaran EDTO ini juga saya dapat memberikan renungan pendek tetapi yang amat bermakna kepada keluarga saya, terutama sama istri saya ketika kami bersembang ataupun kami outing, melihat nature. Walaupun pendek tetapi apa yang ingin disampaikan itu sampai. Itu sebab saya sangat mensyukurkan program ini diketahui ramai lagi. Nasihat saya terdapat dalam Yesaya 55 ayat 6, di mana carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Inilah masa untuk Anda dekat bersama Dia sebelum datang masa kesukaran di mana kita sukar mencari kebenaran lagi. Semoga Anda diberkati dengan peluang yang ada ini, peluang keemasan ini, dan itu saja perkongsian dari saya. Tuhan memberkati. Shalom, salam kepada semua tenaga pengajar MAFCO. Salam perkenalan juga kepada semua pelajar yang sudah mengambil keputusan yang terbaik karena mengikuti pelatihan ini. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih di atas kesempatan yang diberikan untuk berkongsi di ruangan ini. Saya Suzy Noes, berasal dari daerah Tenggilan, Tamparuli, Sabah, Malaysia, dan saya berbakti di Gereja Cabang Sekolah Sabat Puncak Kituho, Gumoran, Tenggilan. Saya bertugas sebagai seorang guru. Saya mengetahui tentang pelatihan MAFCO ini daripada Puan Wendy Sanda. Sebelum mengikuti pelatihan ini, saya sentiasa melibatkan diri di dalam aktiviti-aktiviti dengan pelayanan kanak-kanak Advent, Pathfinder Belia, pelayanan wanita, dan juga pelbagai aktiviti pelayanan gereja kita. Walau bagaimanapun, saya sentiasa ingin meningkatkan tahap kerohanian saya sendiri, terutama dari segi pelayanan dan penjangkauan. Karena bagi saya, pembelajaran kerohanian adalah proses seumur hidup. Dan menjangkau untuk Yesus adalah panggilan suci Yesus kepada kita semua. Semasa mengikuti pelatihan MAFCO ini, saya mempelajari banyak perkara. Terutama semasa mengikuti kelas online, offline, atau perbincangan dengan para tutor. Bimbingan mereka melalui media sosial, sama ada berkumpulan ataupun secara pribadi. Saya banyak mempelajari perkara-perkara yang baru, seperti 10 prinsip penafsiran Alkitab, cara-cara belajar Alkitab yang efektif, cara-cara menyusun pelajaran Alkitab, cara-cara memberikan pelajaran Alkitab. Saya juga mengikuti kelas cara-cara menjawab soalan-soalan mengenai ayat Alkitab yang sukar kita jawab, ataupun perkataan atau ayat Alkitab kontroversi. Dan saya juga belajar cara untuk mempersiapkan renungan, cara-cara berkhotbah, dan sebagainya yang berkaitan dengan penjangkauan. Salah satu peristiwa yang saya tidak dapat lupakan ketika saya mengikuti pelatihan ini ialah semasa saya perlu online untuk menyampaikan renungan 6 menit kepada tutor bersama dengan teman-teman. Capaian internet saya ketika itu sangat lemah di rumah. Dan oleh itu saya harus ke bukit untuk mendapatkan capaian internet yang lebih baik. Oleh karena pada waktu itu, waktu malam, hujan dan jalan juga licin, saya telah meminta bantuan suami saya untuk menghantar saya ke kaki bukit dan mengikuti pelatihan serta menyampaikan renungan tersebut di dalam kereta. Puji syukur karena saya dapat menyampaikan juga renungan itu sesuai dengan apa yang diminta dan dengan capaian internet yang lebih baik. Selain itu, saya juga sangat suka dengan satu kalimat doa yang sering diucapkan oleh para tutor yang mengajar pelatihan ini, yaitu mereka memohon agar mereka diselindungkan di sebalik wajah Yesus, agar hanya Yesus yang kelihatan.
Bagi saya ini adalah sesuatu teladan yang amat baik dan penting agar saya juga sentiasa mengingati bahwa di dalam pelayanan dan penjangkauan hanya Yesuslah yang dimuliakan di dalam proses tersebut. Setelah melalui pelatihan ini, saya bertekad untuk lebih aktif melayani dan menjangkau orang-orang di sekitar saya yang belum lagi mengenal atau menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Puji syukur atas kuasa Yesus. Pada 19 Oktober yang lalu, 2 daripada pelajar Alkitab saya yang sekarang ini telah dibaptis dan berkomitmen untuk menjadi murid Yesus. Perkara yang sangat terkesan di hati saya semasa mengikuti pelatihan ini adalah sikap para tutor yang begitu mengambil berat tentang kami sebagai pelajar pada masa itu, dan juga informasi-informasi yang saya rasa amat penting dan bermanfaat buat sesiapa yang mahu mendalami lebih dalam tentang kerohanian atau tentang Yesus. Saya pasti semua pelajar yang mengikuti pelatihan ini akan mendapatkan banyak informasi yang bermanfaat untuk pertumbuhan kerohanian Anda. Dan seterusnya, kita semua dapat menjadi pelayannya dan dapat menjangkau jiwa-jiwa untuk Yesus dimanapun kita berada. Oleh itu saya juga bertekad dan berkomitmen untuk terus menjangkau serta menyahut panggilan ini sehinggalah Maranatha. Saya juga mempromosikan Mavco ini kepada orang lain dari masa ke semasa dan menyokong penuh pelatihan ini. Saya berharap agar lebih ramai lagi yang akan mengikuti pelatihan ini kelak. Sekian, terima kasih. Puji syukur Tuhan memberkati Anda semua. Amin.